Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore ini hari Sabtu 15 Maret 2025 kita akan jalan-jalan lagi. Kali ini kita dari Tugu Yogyakarta akan menuju Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo untuk melihat dari dekat salah satu bangunan penting bagian dari Sumbu Filosofi Yogyakarta, dimana seperti yang kita ketahui bahwa mulai hari Sabtu ini 15 Maret 2025 Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading ditutup total. Nah, penutupan ini berdasarkan penilaian terhadap situasi Plengkung Nirboyo pasca uji coba sistem satu arah atau SSA yang menunjukkan perlu adanya upaya konservasi menyeluruh untuk penyelamatan Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Nah, perlu diketahui bahwa Plengkung Nirboyo merupakan akses untuk masuk maupun keluar dari Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta di sisi selatan. Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading merupakan salah satu dari dua plengkung yang masih asli, seperti pada saat pertama kali Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta Hadiningrat dibangun. Nah, perjalanan kita kali ini kita akan menuju Plengkung Gading untuk melihat dari dekat situasi di Plengkung Gading pasca penutupan total. Perjalanan sore ini dimulai dari Tugu Palputih Yogyakarta ke arah selatan, melewati Jalan Margo Utomo, Jalan Keliringan, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo, titik 0 km Yogyakarta, alun-alun utara Yogyakarta, Plengkung Wijilan, alun-alun selatan Yogyakarta, Jalan Gading, dan Plengkung Gading. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami sore ini menuju kawasan Plengkung Gading, Yogyakarta. Nah teman-teman, kita masih berada di Jalan Keleringan. Di depan kita, kalau kita lurus ini akan menuju arah Kota Baru atau Stadion Krido Sono ya. Kita berbelok ke kanan menuju arah Jalan Malioboro. Dan posisi kita kali ini sudah berada di Jalan Abu Bakar Ali teman-teman. Nah teman-teman, di Jalan Abu Bakar Ali ini di sebelah kiri kita ini ada bangunan ikonik berbentuk kotak. Ini adalah Babon Anim, sebuah bekas bangunan gardu listrik yang dibangun pada tahun 1918. Anim sendiri merupakan perusahaan listrik milik Belanda. Nah selanjutnya di sebelah kiri kita ini ada bangunan yang berpagar seng putih ya. Ini adalah Hotel Ina Garuda yang saat ini masih dalam proses revitalisasi atau beautifikasi. Nah selanjutnya kita mulai memasuki Jalan Malioboro. Nah Jalan Malioboro merupakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 700 meter yang membentang dari Tetek Stasiun Tugu Yogyakarta di sisi utara hingga Simpang 4 Batik Terang Bulan di sisi selatan. Nah Jalan Malioboro ini juga merupakan bagian tengah dari Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah kita terus berjalan ke arah selatan di Jalan Malioboro. Di sebelah kiri kita ini adalah bekas teras Malioboro 2 yang saat ini sudah direlokasi ke kawasan Ketandan maupun kawasan Beskalan teman-teman. Dan rencananya ke depan area ini nanti akan dibangun JPG atau Jogja Planning Gallery, yaitu wahana yang akan menjadi ikon baru Malioboro. Nah JPG ini nantinya akan menjadi destinasi baru wisata edukasi di kawasan Malioboro.
Nah selanjutnya teman-teman, kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita ini terlihat ada antrian. Nah menurut informasi, antrian ini adalah pembagian takjil Ramadan gratis ya, dari salah satu outlet di Jalan Malioboro. Nah Jalan Malioboro yang saat ini sedang kita lewati ini juga merupakan salah satu jalan yang menarik minat wisatawan ya saat berkunjung di kota Jogja, karena ramai setiap harinya. Nah beberapa keunikan Jalan Malioboro diantaranya, yang pertama antara lain keberadaan andong wisata Malioboro ya. Jadi andong adalah kendaraan tradisional khas Yogyakarta yang terbuat dari kayu yang memanfaatkan tenaga kuda. Pada masa lalu banyak digunakan untuk keperluan transportasi orang maupun barang ya. Namun saat ini secara fungsional sudah bergeser menjadi transportasi wisata, seperti yang ada di sebelah kanan kita di sepanjang Jalan Malioboro teman-teman. Nah keunikan lain di Jalan Malioboro adalah kuliner khasnya ya. Jadi beberapa kuliner khas Jogja yang ketika kita berada di kawasan Malioboro ini banyak dijajakan ya. Antara lain ada gudeg, nasi kucing atau angkringan, bakmi Jawa, kemudian oleh-olehnya ada bakpia ya. Nah selanjutnya keunikan yang lain yang ada di Jalan Malioboro ini, kalau kita perhatikan dari vegetasinya teman-teman. Jadi di sepanjang Jalan Malioboro ataupun Jalan Margomulyo ya, di sebelah kanan kita maupun di sebelah kiri kita, ini banyak ditanami pohon asem Jawa maupun pohon gayam. Nah dua pohon ini memiliki maknanya masing-masing ya. Untuk pohon asem Jawa artinya ngesem maki, kemudian pohon gayam memiliki makna ayom ya. Jadi secara arti atau makna, dua pohon ini memiliki makna mengayomi dan memberi kesenangan. Nah saat ini kita sedang berjalan ke arah selatan di Jalan Margomulyo. Nah Jalan Margomulyo adalah jalan yang membentang dari Simpang 4 Batik Terang Bulan yang ada di utara tadi sampai dengan titik 0 km Yogyakarta. Nah di Jalan Margomulyo ini terdapat beberapa pusat oleh-oleh maupun cenderamata. Antara lain ada Pasar Bringharjo yang ada di sebelah kiri kita, yang merupakan pasar tradisional terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Teras Malioboro, Hamzah Batik, dan Pasar Suri Malioboro ya. Nah di depan kita ini ada dua bangunan bersejarah yang berada di Jalan Margomulyo juga. Di sebelah kanan kita ini adalah Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Kemudian di sebelah kiri kita ini adalah Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Nah selanjutnya di depan kita ini adalah kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah titik 0 km Yogyakarta merupakan simpang 4 ya dari beberapa jalan penting di kota Yogyakarta. Di arah barat ada Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian di arah utara ada Jalan Margomulyo, kemudian di arah timur ada Jalan Panembahan Senopati, dan di arah selatan yang saat ini sedang kita lewati ada Jalan Pangurahan. Nah sama seperti Jalan Margomulyo yang dulunya bernama Jalan Ahmad Yani. Nah Jalan Pangurahan ini sebelumnya bernama Jalan Trikora, namun pada tahun 2013 dilakukan perubahan nama menjadi Jalan Pangurahan. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta. Kemudian di sebelah selatan dari alun-alun utara ini ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan sekarang kita berjalan di jalan alun-alun utara ya. Dan dari jalan alun-alun utara kita berbelok ke arah timur ya, atau ke kiri di Jalan Ibu Ruswo. Nah kita saat ini sedang berada di Jalan Ibu Ruswo. Kita berjalan ke arah timur teman-teman. Dan di depan kita ini ada pertigaan ya. Jadi dari pertigaan ini kita berbelok ke kanan ya, menuju Jalan Wijilan. Nah di depan kita ini ada Plengkung Wijilan atau Plengkung Tarunosuro, dan di sebelah kiri maupun di sebelah kanan kita ini adalah kawasan kuliner Gudeg Wijilan. Nah buat teman-teman yang pengen menikmati makanan khas Yogyakarta, khususnya gudeg kering ya, di kawasan Wijilan ini merupakan sentra gudeg yang sangat terkenal dan populer.
dan merupakan salah satu lokasi sentra gudeg tertua di kota Yogyakarta. Nah teman-teman, posisi kita saat ini sudah berada di jeron benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta atau di dalam benteng ya. Nah benteng Baluwerti merupakan sebuah dinding yang mengelilingi kawasan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah dinding ini didirikan atas prakarsa Sultan Hamengkubuwono yang kedua ketika masih menjadi putra mahkota pada tahun 1785 sampai 1787. Nah bangunan ini kemudian diperkuat lagi sekitar tahun 1809 ketika dia telah resmi dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Panembahan Mangkurat ya. Kita berjalan ke arah selatan. Nah di depan kita ini ada Jalan Gamelan Raya, dan posisi kita masih di dalam jeron benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta teman-teman. Nah selanjutnya untuk kondisi cuaca di kota Jogja dilaporkan sore ini terpantau berawan tebal dengan suhu udara berkisar di 31 derajat Celcius. Sementara untuk situasi lalu lintas di Jalan Gamelan Raya terpantau ramai lancar. Nah di Jalan Gamelan Raya ini ada sesuatu yang unik ya dan menarik teman-teman ya, dimana di sebelah kiri kita ini ada yang namanya Geraha Keris, yaitu semacam museum keris yang menyimpan berbagai macam dan bentuk keris ya. Dan keris sendiri merupakan senjata tajam golongan belati dari suku Jawa yang memiliki ragam fungsi budaya. Pada masa lalu keris berfungsi sebagai senjata dalam peperangan, namun saat ini keris berfungsi sebagai aksesoris ya, khususnya dalam berbusana dan menjadi simbol budaya. Nah kita sudah berbelok ke arah kanan ya tadi dari Jalan Gamelan Raya, dan saat ini posisi kita berada di Jalan Langenastran Lor, dan kita berjalan ke arah barat. Di depan kita ini adalah kawasan alun-alun selatan Yogyakarta. Nah sebagai tambahan informasi teman-teman, alun-alun selatan atau alun-alun kidul merupakan halaman belakang ya dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Alun-alun kidul berukuran 150 meter kali 150 meter, dikelilingi oleh tembok setinggi 2 meter dan mempunyai 5 jalan keluar yang melambangkan panca indera manusia. Nah kelima jalan keluar itu di sebelah barat ada 2 jalan, yaitu Jalan Patean Lor dan Jalan Ngadi Suryan. Kemudian sebelah timur ada 2 jalan, yaitu Jalan Langenastran Lor dan Jalan Langenastran Kidul. Kemudian satu lagi menuju arah selatan, yaitu Jalan Gading atau Plengkung Gading yang saat ini menjadi tujuan kita teman-teman. Nah posisi kita saat ini berada di Jalan Gading, dan di depan kita ini adalah Plengkung Gading. Dan kalau kita perhatikan saat ini sudah dilakukan penutupan secara total ya. Nah perlu kami sampaikan bahwa Plengkung Gading merupakan salah satu pintu masuk dari sisi selatan benteng Baluwerti yang memiliki nilai historis dan simbolik di Jogja sebagai bagian dari sumbu filosofi. Kawasan ini memiliki peran penting dalam merepresentasikan harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Nah perlu diketahui bahwa Plengkung Gading punya fungsi khusus, yaitu sebagai pintu kematian. Jadi Sultan Jogja yang wafat akan dibawa ke Pajimbatan Imogiri melalui gerbang ini. Maka sebelum meninggal Sultan Jogja tidak boleh melintasi gerbang ini. Nah konon sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama memang terdapat larangan melintas di Plengkung Gading bagi raja atau sultan yang masih hidup dan menduduki tahtanya. Hal ini dikarenakan berawal dari tradisi pada masa kerajaan Mataram, di mana Plengkung Nirboyo digunakan sebagai pintu keluar ketika ada raja atau sultan yang mangkat atau wafat. Hingga saat ini Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo menjadi satu-satunya pintu keluar bagi jenazah raja sebelum dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri, Bantul. Nah teman-teman, setelah kita melihat kondisi di sebelah utara Plengkung Gading tadi,
Maka selanjutnya kita akan menuju Plengkung Gading di sebelah selatan ya. Nah, untuk menuju ke sana, saat ini kita melewati Jalan Patean Kidul ke arah barat. Dan kalau kita perhatikan, untuk perkembangan dari proyek Benteng Baluwerti terlihat di Jalan Patean Kidul ini sebagian benteng sudah selesai dibangun ya. Nah, di beberapa bagian kalau kita perhatikan tadi sudah rapi, sudah dicat, dan bahkan sudah ditanami rumput teman-teman ya. Nah, kemudian untuk bagian ini sebagian memang belum dilakukan pengecetan dan tanaman rumputnya juga belum ditanam ya. Namun terlihat di sini untuk proyeknya sendiri, untuk bangunan atau konstruksinya ini sudah selesai dikerjakan ya. Hanya tinggal pengecetan saja ataupun penanaman rumput ya di bagian dasar benteng. Nah, teman-teman, yang saat ini kita lihat ini adalah lokasi pembangunan proyek Benteng Baluwerti yang ada di sisi barat dari Jalan Patean Kidul, dan di sini terlihat bangunannya lebih tinggi ya dibandingkan dari lokasi yang lainnya. Di sini karena memang daerah ini cenderung lebih rendah ya, sehingga bangunan bentengnya ditinggikan agar sejajar dengan ketinggian di tempat lainnya. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Januari, sempat muncul wacana penutupan Plengkung Gading seperti yang disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang mengatakan bahwa dibutuhkan penataan ulang untuk kawasan Plengkung Gading karena selain tekanan yang berpotensi besar merusak konstruksi fisik, beban lalu lintas kendaraan juga mengakibatkan menurunnya kualitas udara di kawasan Plengkung Gading. Senada dengan hal ini, GKR Mangkubumi menjelaskan bahwa rencana penutupan Plengkung Gading, menurutnya langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga sumbu filosofi yang memiliki nilai sejarah dan budaya penting. Selanjutnya, wacana ini ditindaklanjuti dengan mengadakan uji coba sistem satu arah ya pada tanggal 10 Maret 2025 yang lalu. Kemudian hari Sabtu hari ini tanggal 15 Maret 2025 dilakukan penutupan secara total ya. Hal ini berdasarkan rapat dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral ya pada tanggal 14 Maret kemarin, bahwa dari hasil penilaian ditemukan kondisi Plengkung Nirboyo ternyata jauh lebih mengkhawatirkan daripada sebelumnya. Nah, dengan ditutupnya Plengkung Gading secara total, maka untuk akses keluar masuk bisa melalui Plengkung Madyosuro yang mengarah ke Jalan Brigjen Katamso di sisi timur dan Plengkung Jogoboyo di sisi barat seperti perjalanan kita sore ini. Nah, teman-teman, saat ini kita sedang berada di Jalan Suryo Wijayan ya. Kita berjalan ke arah selatan dan posisi kita sudah berada di luar Benteng Baluwerti ya. Nah, di depan kita ini adalah perempatan pojok Beteng Kulon, arah ke kanan akan menuju Jalan Bugisan, kemudian arah ke selatan atau arah lurus akan menuju Jalan Bantul, dan kita berbelok ke arah kiri teman-teman, ke arah Jalan MT Haryono. Nah, saat ini kita sudah berada di sisi sebelah selatan dari Plengkung Gading ya. Dan seperti inilah suasananya teman-teman ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Benteng Baluwerti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat terdapat 5 gerbang atau plengkung ya, sebagai sarana untuk keluar masuk benteng. Nah, kelima plengkung tersebut adalah Plengkung Tarunosuro atau Plengkung Wijilan di sebelah timur laut yang tadi sudah kita lewati ya. Kemudian Plengkung Jogosuro atau Plengkung Ngasem berada di barat laut.
Kemudian Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari di sebelah barat, Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading di sebelah selatan yang saat ini dilakukan penutupan total, dan Plengkung Madyo Suro atau Plengkung Gondomanan yang lokasinya ada di sebelah timur. Nah, menurut Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi, menjelaskan bahwa kondisi ini mulai berpotensi mengancam keselamatan pengendara yang melewati Plengkung ya. Jadi tidak hanya sebagai upaya mitigasi terhadap penyelamatan Plengkung Nirboyo saja, namun juga mitigasi terhadap keselamatan manusia dan kendaraan yang sangat mungkin terdampak dari kerentanan Plengkung Nirboyo tersebut ya. Sehingga perlu dilakukan antisipasi terhadap potensi kejadian yang tidak diinginkan. Nah, penutupan akses yang terkesan mendadak ini dilakukan atas dasar terlihatnya indikasi dampak yang muncul akibat tekanan. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada sore hari ini di kawasan Plengkung Gading ya, terkait penutupan total dari Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu dan matur nuwun.